Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya yang telah saya diskusikan bersama kelompok saya yang bertemakan gametogenesis pada tumbuhan berbiji. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terus di sini saya akan menjelaskan pengertian gamet dulu. Gamet adalah sel kelamin atau sel reproduksi pada makhluk hidup. Terus gamet terbagi menjadi dua, yaitu mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikrosporogenesis itu adalah proses pembentukan gamet jantan, sedangkan makrosporogenesis itu proses pembentukan gamet betina. Pada tumbuhan berbiji, mikrosporogenesis itu berlangsung di kepala sari, sedangkan makrosporogenesis itu berlangsung di bakal biji. Terus tumbuhan Agiospermae jantan memiliki alat kelamin yaitu stamen atau benang sari. Terus di sini saya sudah menjelaskan di atas bentuk bunga. Nah, kalian bisa lihat di situ ada benang sari, terdiri dari kepala sari, tangkai sari. Kepala sari itu bisa disebut dengan artera atau antera, sedangkan tangkai sari itu filamen. Mungkin itu bahasa biologinya, saya kan nggak tahu. Nah, terus kepala sari pada umumnya mempunyai 4 kantung serbuk sari, 4 kantung serbuk sari. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mikrosporogenesis itu terjadi di kepala sari atau antera. Nah, saya akan menjelaskan tahap proses mikrosporogenesis. Ini kalian bisa lihat di gambar, ini adalah tahap-tahap mikrosporogenesis. Pada tahap 1 itu mikrosporogenesis membelah secara meiosis 1. Ini masih dalam bentuk gumpalan kayak gitu. Itu tahap meiosis 1. Kemudian dia membelah menjadi 2, menghasilkan 4 mikrosporohaploid. Nah, itu udah mau misah tuh, 4 itunya udah mau misah. Nah, terus pas sudah itu keempat mikrosporohaploid ini berkelompok yang dinamakan disebut dengan tetrat. Setiap tetrat ini menghasilkan 2 inti haploid, 1 sama 2 itu yang itu 2 inti haploid ya, yang atas sama yang bawah. Terus habis itu sehingga terbentuk 2 inti sperma, inti saluran sari tidak membelah. Dalam sebutir serbuk sari terdapat 3 inti haploid, yaitu inti saluran serbuk sari dan 2 inti sperma atau biasa disebut dengan inti generatif. Tiap serbuk sari mempunyai 2 lapisan kulit, yaitu eksin dan bagian dalam yang disebut dengan intin. Nah, kan tadi kan udah tahu ya proses pembentukan gamet jantan. Sekarang kita lanjut ke proses pembentukan gamet betina atau biasa disebut dengan megasporogenesis. Ini megasporogenesis dibentuk di bagian bunga, yaitu pistilum pada bagian organ. Terjadi fertilisasi atau pembuahan. Terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik,
dan ovarium. Nah, ovarium ini tempat pembentukan sel telur. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan gamet jantan atau biasa disebut dengan megasporogenesis. Nah, kalian bisa lihat di atas itu diawali dengan induk megasporos atau biasa disebut dengan diploid atau megasporosit. Nah, habis itu diploid ini membelah menjadi dua yang dinamakan dengan meiosis 1. Nah, itu kan jadi mempunyai dua diploid. Terus setelah itu membelah lagi menjadi 4 yang dinamakan meiosis 2. Nah, setelah itu yang bawahnya lagi 3 diantaranya itu mengalami degenerasi. Selanjutnya megaspora yang masih hidup mengalami 3 karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar. Dalam megametofit, 4 inti berada pada sisi kalaza atau bagian antara bakal biji dan tangkai biji, dan 4 inti lainnya di dekat mikropil. Nah, mikropil sebagai jalan masuk saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga. Terus, nah, tiap-tiap sisi itu bergerak menuju ke pusat dan bersatu membentuk inti kandung lembaga sekunder. Bang. Terus setelah itu 3 inti, kalian bisa lihat yang paling bawah itu 3 inti pada bagian kalaza dinamakan dengan inti antipoda. Nah, inti di bagian tengah di dekat mikropil dinamakan ovum atau sel telur. Dan yang samping kiri, yang kirinya itu sel telur disebut dengan sinergit. Nah, kandung lembaga sekunder dinamakan dengan diploid atau 2N. Peristiwa tersebut, pembuahan inti generatif membuahi sel telur membentuk zigot diploid. Inti diploid hasil persatuan 2 sel kutub dibuahi inti generatif menghasilkan endosperm bersifat triploid. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan atau hafalan yang kurang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.